Ashifa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rusula bil huda wa dinil haq. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kelapangan dada berupa iman dan Islam, dan kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat di tengah kesibukan teman-teman dan tuan rumah, kita masih bisa mengadakan kajian rutinitas meskipun pada hari ini sebagian dari teman-teman ada yang berhalangan. Sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya, karena karunia-Nya, dan karena segala-segalanya kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk taubat. Itu yang paling penting, karena saudara-saudara kita yang mendahului kita, mereka di sana itu setiap hari menyesal dan berharap agar bisa sekali saja diberi kesempatan untuk hidup. Untuk apa mereka? Untuk yang pertama taubat, yang kedua beribadah. Kita masih diberi kelapangan untuk itu. Kemudian sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya kita telah mengenal banyak hal tentang agama. Karenanya kita mengenal tentang hal yang baik dan yang buruk. Dan karenanya kita senantiasa mencari ridho Allah dalam segala kesempatan. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kajian kita, kajian Bulughul Maram, sampai pada babul haqqu ala khusyu' bis shalah, ya. Anjuran kita untuk senantiasa khusyuk, khususnya dalam masalah sholat, minimal sekali dalam sholat. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan jadikanlah sabar, was-sholah, dan sholat, wa innaha lakabiratun, itu sebuah hal yang berat, kecuali apa? Illa 'alal khashi'in, kecuali kita sudah khusyuk dulu baru bisa sabar dan apa? Sholat. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah sebuah alat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kok di pasar kok masih banyak orang yang melakukan kecurangan, masalah kiloan,
Berarti bukan sholatnya yang salah, tetapi ada satu hal yang ditinggalkan oleh al-musallin. Oleh siapa? Al-musallin. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'in. Jadi ahli kitab juga Yahudi dan Nasrani, khusyuk itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan hanya kita saja, bukan hanya umat Islam saja, tetapi segala manusia itu harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu apa? Tunduk, konsentrasi, fokus. Ya, tunduk, konsentrasi, fokus. Insya Allah umat Islam kalau sudah fokus dalam segala hal, dalam pengajian, dalam kajian, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, konsentrasi menjadi ayah, konsentrasi menjadi figur, apa? Misalnya guru, menjadi ngajar, menjadi kuli bangunan, insya Allah sukses. Karena di antara kita menjadi sukses itu kuncinya adalah tekun. Iya, tekun kan? Kalau bahasa kita kan tekun. Baik. Insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji sedikit atau banyak, bergantung nanti waktu ya, tentang khusyuk di dalam sholat. Kenapa dalam sholat ada, misalnya kok kita kadang lagi nyari pulpen, tiba-tiba pas sholat ingat pulpen. Nah, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khairul anam telah mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang khusyuk. Baik. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayusalliya rajulu muhtasiran. Jadi dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan tangan di atas pinggang, itu namanya tolak pinggang. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita ketika sholat bertolak pinggang. Kenapa bertolak pinggang dilarang? Biasanya kita kalau sedang bertolak pinggang karena apa? Nantang ya. Kalau nantang berarti kita sedang merasa apa? Merasa hebat. Kalau biasanya, oh saya akan kalah nih. Biasanya kita nggak akan petentang-petenteng ya. Tapi kalau misalnya kita merasa kuat, biasanya apa? Bertolak pinggang. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walafdul Muslim, dan bagi Muslim lafadznya, wa ma'nahu, dan maknanya ayat ala yadahu ala asiratihi, ialah menekankan tangannya di pinggang. Jadi tangannya itu ditekan di pinggang, petentang-petenteng kalau bahasa orang sekarang. Jadi salah satu kita tidak bisa khusyuk karena sifat merasa mampu. Ya. Jadi salah satu sifat kita tidak khusyuk di dalam sholat karena kita merasa mampu. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar yang pertama ketika kita menginjak pada takbiratul ihram. Lalu bagaimana kita merasa mampu sedangkan hidup dan matiku untuk Allah?
Wa fil Bukhari an Aisyah, dan bagi Bukhari dan dalam Bukhari dari Aisyah, anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim. Jadi yang demikian, ya, yang demikian itu adalah perbuatan orang Yahudi ketika pada waktu sholat mereka. Ya, kita sih memang tidak ada ya. Kita memang tidak ada orang yang sholat sambil petentang-petenteng, tetapi sifatnya, sifat petentang-petentengnya itu yang masih ada. Kalau tangan di pinggang memang nggak ada, kalau orang sholat mesti sedek, ya kan? Tetapi sifat yang petentang-petenteng itu mesti ada, mesti ada. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah yang memberi kita kekuatan. Kita sampai di sini itu melalui apa? Padahal mata kita tidak melihat, kok bisa nyampe ke sini? Itu karena apa? Karena kuasa Allah. Saya terkadang itu ketika naik motor, orang-orang di jalan itu kan, apalagi di Jakarta ya, volume kendaraan itu sudah melampaui batas ruas jalan. Jadi jalannya berapa meter, mobil dan motor berapa banyak, rapat-rapat. Bahkan berjalan kaki, trotoar dipakai motor. Saya sering berpikir, ini kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, itu berapa banyak kecelakaan yang terjadi di jalanan. Karena lalu lalangnya motor itu subhanallah itu nyalip, salip kanan, salip kiri, apalagi pengendara motor. Ngebut, salip, nyalip kanan, nyalip kiri. Itu seandainya, karena mereka itu mengira dalam berkendara, ini saya segini kira-kira cukup. Kira-kira cukup nih. Padahal kan kalau Allah berkehendak digoyang saja supir yang di sebelahnya, setir yang di sebelahnya, itu udah kecelakaan itu. Tapi tidak. Itu salah satu rahmat Allah kepada kita. Sehingga mati dan hidup seseorang bukan karena seberapa bahaya kita melewatinya, karena ternyata kematian itu paling banyak terjadi di tempat tidur. Kematian paling banyak itu terjadi di tempat tidur justru, bukan di jalan raya atau di lautan yang ombaknya tinggi. Bukan, tetapi di tempat tidur. Ketika kita sedang tidur, mati. Sehat kita. Ketika kita sedang sakit, mati. Di rumah sakit, mati. Rata-rata orang meninggal itu bisa disebut 75% di tempat tidur. Kalau di tempat kerja itu kecelakaan, insiden namanya. Tapi kalau di tempat tidur, nggak ada yang nyebut insiden, nggak ada kan? Berarti itu sudah lazim, sudah umum berarti. Ya. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal isya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib, muttafaqun alaih. Nah, salah satu yang tidak bisa kita untuk konsentrasi adalah yang pertama masalah perut. Yang kedua masalah apa? Dua lubang. Lubang di belakang dan lubang di depan. Kalau lubang di belakang biasanya kentut atau yang lainnya. Kalau yang di depan biasanya kencing, lainnya bisa enggak lainnya? Pengantin baru ya. Kalau pengantin baru, buru-buru nih, buru-buru. Sunahnya kan sholat 2 rakaat sebelum
melaksanakan jihad, ya kan? Iya. Dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kudimal isya," ya, "idza kudimal isya," apabila sudah disediakan makan malam asya, ya, "fabda'u bihi," maka utamakan atau maka dahulukan, qabla an tusallul maghrib, sebelum kamu melaksanakan sholat maghrib. Jadi, kalau waktu sholat datang, kemudian di meja sudah ada hidangan, mana yang diutamakan? Makan. Makan dulu atau sholat dulu? Makan sekarang ya. Lebih baik makan mikirin sholat atau sholat mikirin makan? Iya. Lebih baik makan ingat sholat. Tapi biasanya kalau lagi makan lupa sholat. Kalau lagi sholat bisa jadi ingat makan. Iya. Apalagi aduh lauknya yang harumnya kayak misalnya sate yang menyengat, ikan bakar. Kita pulang kerja, hidangan sudah tersedia, istri sudah nunggu di meja. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada mertua, aduh, kita sholat dulu. Padahal lapar. Jadi agama kita ini, agama Islam, memang agama yang manusiawi. Agama yang manusiawi. Agama yang cocok dengan kondisi manusia. Agama yang sangat fleksibel dengan keadaan manusia. Jangan makan, iman kamu lemah. Sholat dulu lah. Tetapi sebagai manusia yang memiliki kadar perut, kalau perut kosongnya sekian, berarti wajib diisi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan, ada jangkrik. Apa? Oh ya. Apabila telah disediakan hidangan, maka sholat. Qabla an tusallu maghrib. Biasanya kan kalau menjelang makan maghrib, makan malam itu bertepatan dengan sholat maghrib dan isya. Ketika kita lapar-laparnya, maka makan dulu. Makan dulu baru sholat. Begitu juga ketika misalnya kita berpuasa. Makan dulu baru sholat. Nah, itu pentingnya kita tahu waktu buka dan waktu imsak. Soalnya biasanya muadzin dan imam itu azan ketika mereka sudah makan. Sedangkan kita yang di rumah nunggu azan. Ya kita yang nggak tahu. Seharusnya sebelum azan, waktu imsak jam berapa? Kita lihat jam. Makan aja. Karena batasnya bukan azan ya. Kalau batasnya azan mereka sudah kenyang, kita lapar. Nanti mereka sudah salam, kita baru ke masjid. Perut masih apa? Masih enak karena kekenyangan. Iya, jadi kita harus tahu. Oh, waktunya makan nih. Makan. Itu biasanya di TV ya, TV lebih pegang TV. Soalnya biasanya yang di masjid itu belakangan. Di TV udah selesai, di masjid belum azan. Tapi karena kita takut, tunggu masjid aja lah yang jelas. Kalau mereka sudah kenyang duluan Pak Haji, mereka itu ada ininya, ada apa? Tandanya itu jam aja itu bunyi biasanya waktu datang imsak dan maghrib. Mereka makan. Kita nunggu mereka selesai makan.
Itu. Itu penting. Oh gitu. Iya, karena mereka buka dulu. Ya minimal air sama korma satu bak lah. Ya kita satu tombak gitu kan, satu apa? Apa tombak itu? Satu tempat itu namanya apa itu? Iya, iya satu itulah. Membatalkan dulu sampai kenyang apa sampai nggak kenyang? Iya, sampai cukup. Enggak, jangan cuman sampai menggugurkan, karena kita kalau gugur juga bisa kita minum wudhu di wudhu itu. Ya kan agama Islam itu sekali lagi adalah agama yang manusiawi. An Abidzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis salat fala yamsihil hassa fa innar rahmah tuwajihu. Nah, ini biasanya kita sering kalau sholatnya di masjid, apalagi masjidnya jarang dibersihkan, ini sering terjadi. Nah, dari Abi Dzar ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis salat, apabila Anda mendirikan salat, apabila Anda sedang salat, fala yamsihil hassa, maka janganlah menyapu pasir. Fa inna rahmah tuwajihu, bahwasanya itu adalah rahmat yang sedang kita hadapi. Atau sebenarnya dia adalah rahmat. Biasanya kalau sajadahnya agak kotor kan nempel debu-debu itu. Ya kan? Enggak boleh kita diusap. Nanti aja kalau sudah selesai sholat. Karena itu adalah rahmat. Wa fi sahih an mu'ik an muqib nahu bi ghairi ta'lil. Jadi dan di sahih Bukhari dari Mu'aqib seperti itu juga, tetapi tidak disebutkan taklilnya. Apa taklil? Sebabnya. Sebabnya tadi apa? Rahmat. Jadi tidak boleh aja udah. Tidak boleh mengusap. Apapun sebabnya. Sebabnya A, B, C, nggak perlu. Yang penting kalau sudah nggak boleh, ya jangan dilakukan. Ya, kalau sudah anjurannya tidak boleh, ya jangan dilakukan. An Aisyah qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fis salat faqala huwa ihtilasu yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Rawahu Bukhari walil Tirmidzi wa sahahu iyyaka wal iltifat fis shalah fa innahu halaka fa in kana la budda fa fit tatawwu. Ya. Jadi dari Aisyah ia berkata, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iltifat, apa? Berpaling di dalam sholat. Maka Rasulullah menyampaikan yang demikian itu adalah copet. Yang demikian adalah copet, mencuri di dalam sholat itu berpaling. Baik berpaling secara muka atau berpaling mata. Misalnya kita di samping ada orang lewat, kita lirik ini. Nah. Atau kurang puas, gini. Oh, yang penting badannya enggak berbalik. Nah, itu namanya iltifat. Yang demikian itu adalah sebut apa? Mengambil sesuatu dari seseorang di waktu yang sedang lalai. Yang dicopet oleh apa? Oleh syaitan dari hambanya. Jadi syaitan mengambil sesuatu dari kita. Makanya kalau kita sholat harus khusyuk. Pastikan segala sesuatu kita tinggalkan. Pastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi kita lupakan. Allahu Akbar. Artinya apa? Dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah.
akbar artinya paling besar. Allahu akbar. Aduh, Zainab tadi kenapa enggak ngelihat saya ya? Ngomongnya Allahu akbar tapi masih ingat Zainab. Ya opo gitu. Gang 3. Jadi ketika kita sudah bilang Allahu Akbar, artinya dunia itu tidak ada nilainya. Idza niltu minka mudda fal malu hayyun fa inna fauqa turab. Apabila hatiku sudah, apabila cinta dan kasihmu sudah kami dapatkan, fal malu hayyun, maka apalah arti dunia? Fa inna fauqa turab. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah debu. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang di atas debu itu adalah debu. Nanti sampai kalau mati jadi apa? Tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Tapi ada juga ya dari tanah jadi minyak, ada ya? Ada juga yang dari tanah menjadi batu, itu apa? Berarti batu itu juga bagian dari tanah. Emas juga bagian dari tanah. Jadi itu, ketika kita sudah takbir, maka sugesti kita adalah dunia itu kecil. Dunia itu adalah debu. Dunia itu adalah ya, kalau kita lihat misalnya berada di sebuah gedung megah, misalnya gedung DPR, semuanya sebuah mahalan, pikiran kita seperti apa? Oh, saya kok miskin banget. Rumah saja cuman 30 meter per 21 per 40. Kamar, kasur, ketemu dapur. Tetapi kalau kita sudah naik ke pesawat haji misalnya atau umroh, lihat ke bawah, itu gedung yang tadi kita bikin takjub, itu ternyata sebuah kelap-kelip lampu ternyata. Kecil. Kayak debu ternyata. Bangunan yang megah, bangunan yang mewah itu ketika kita sedang berada di atas ketinggian 300 kaki, 3000 kaki, itu ternyata cuman kelap-kelip. Apalagi kita sudah sampai di atas lagi. Makanya ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, sugesti kita adalah dunia itu apalah. Kayak lagunya siapa? Hah? Pak Haji tahu Pak Haji? Lagunya siapa Pak Haji? Apalah itu Pak Haji? Siapa? Ya alhamdulillah. Jadi Asyifa ini tempatnya orang menghafal, bukan menghafal lagu Iis Dahlia. Iya. Tapi kalau saya nanya ayat berapa, surat berapa, tahu. Itu hebatnya Asyifa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun nggak terjawab, tapi saya justru senang. Oh, berarti apa jamaah Asyifa ini memang tempatnya orang menghafal Quran, bukan menghafal lagunya Iis Dahlia. Iya.
An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Sering nggak kita misalnya habis wudu airnya kayaknya bikin pengen ludah gitu. Apa itu? Jeleh ya? Iya, itu sering kan kita kan. Nah, sumurnya apa bornya kayaknya kurang dalam atau apa. Makanya tugas orang yang berharta itu diantaranya menyediakan perairan. Itu dilakukan oleh siapa? Utsman. Ya kan? Air itu penting. Karena dalam air itu terhadap syariat itu sangat lekat. Misalnya kita wudhu airnya agak bau-bau, kita pengen yang ludah terus karena kita kumur-kumur. Nah, maka dalam hal ini Anas qala, dari Anas menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis sholati," ya, apabila seseorang daripada kamu sholat, fa innahu yunaji, maka sesungguhnya ia sedang berkomunikasi dengan Allah. Fala yab sukonna baina yadaihi, ya, maka janganlah berludah di antara dua tangannya, baik di kiri maupun di kanan. Walakin an shimalihi, ya, tetapi di kirinya, tahta qadamihi, di kiri, di bawah kaki. Jadi kalau memang kita kayaknya sudah pengen ludah banget, sudah penuh mulut ini, ya, tapi kan kalau ini kan kondisinya kondisi Rasulullah ya, di zaman Rasulullah, di mana masjid itu masih berupa pasir. Kalau sekarang kita ngeludah, bisa-bisa ditonjok sama takmir. Bisa-bisa kita nggak boleh sholat lagi, bisa-bisa masjid. Karena sekarang itu sudah karpet. Kalaupun masih keramik yang mahal. Alhamdulillah. Itu artinya ekonomi muslim itu, ekonomi umat Islam di Indonesia tidak miskin-miskin amat. Karena masjidnya sudah bagus-bagus, di setiap gang ada musola. Makmur lah. Makmur ya. Makmur. Kalau di Mesir sana, Masjid Agung itu dalam satu desa paling satu. Selebihnya masjid di bawah imaroh. Jadi apartemen itu kan berlantai-lantai, yang paling bawah dijadikan masjid. Jadi kita kalau tinggal di apartemen itu, di lantai 2, lantai 3, lantai 4, kencing itu jatuhnya ke bawah. Di bawah ada orang sholat. Makanya orang Indonesia itu paling indah. Paling indah. Masjidnya berdiri sendiri, nggak numpang di apartemen. Meskipun apartemen-apartemen di Indonesia itu masjid dia punya wilayah sendiri, ya kan? Itu Indonesia itu. Lalu nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Indonesia itu Masya Allah. Sampean datang ke Mekah, nah, nyari rambutan, itu bisa jadi nggak ketemu. Padahal kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Nah di Indonesia ini sampean nyari apa? Ada semua. Dari buah yang berambut sampai buah yang tidak berambut. Semangka, tapi baik buah yang halus maupun buah yang berduri juga ada.
Apa contohnya berduri? Terus nangka. Kalau ditanya makanan tahu tapi masih asifah. Iya, jadi kita tidak boleh meludah dalam sholat itu tidak boleh. Karena kita sedang bermukalamah, sedang menghadap Allah, sedang berbicara dengan Allah. Maka tidak elok dan tidak pantas kita meludah. Baik ke kiri maupun ke kanan. Kalau mau ludah sudah tidak kuat, ke kiri di bawah kaki. Tapi insya Allah kalau kondisinya di zaman sekarang, takmir akan menegur. Pak, pel sendiri bekas ludahnya. Ini kan kondisinya di zaman Nabi, di mana masjid itu masih berupa pasir. Wa anhu qala kana kisramun li Aisyah satrat bihi janiba baitiha faqala lahan nabi sallallahu alaihi wasallam amti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiru ta'didu li fi sholat. Sekelas Nabi saja ya, sekelas Nabi itu masih terganggu dalam sholatnya. Gangguannya itu apa? Nah, dan daripadanya ia berkata, daripada siapa? Dari siapa? Tadi siapa menceritakan di hadis yang di atas? Ini menguji kekhusyuan. Anas. Karena tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Anas. Maka ketika dan daripadanya kembali kepada siapa? Anas dong. Kan Anas melanjutkan lagi. Wa anhu qala, kan? Dan daripadanya ia berkata, kana kiramun di Aisyah. Jadi Aisyah itu mempunyai satu tirai satrat bihil janiba baitiha yang menutupi sebagian rumahnya. Faqala lahan Nabi, maka Nabi berkata kepada istrinya Aisyah. Istrinya Nabi, namanya Aisyah. Jangan istrinya Aisyah. Oh, istrinya Aisyah siapa ya? Aisyah itu istri. Istri siapa? Nabi. Ini penting, mengetahui konteks dan teks ini penting. Karena kalau biasanya kita kontekstual, itu menjadi ikhtilaf. Oh enggak, kata Pak Agus, istrinya Aisyah. Ya apa istrinya? Ya Aisyah. Maksudnya itu Nabi. Istrinya Aisyah. Istrinya Aisyah, nama istrinya Aisyah, saya jelaskan lagi. Istri yang paling cantik. Panggilannya Humayra. Kemerah-merahan. Jadi orang Arab itu rata-rata orang Saudi itu ya, kulitnya agak gelap. Kalau yang kulitnya putih itu kelihatan dia bangsawan biasanya. Saya waktu kuliah di Mesir gitu, itu beda biasanya antara bodinya orang bangsawan, orang yang ekonominya menengah ke atas, sama orang yang bodinya menengah ke bawah. Itu kelihatan banget dari postur, dari bentuk tulang-tulang tuh, kemudian dari kulit, kemudian dari fisik, itu kelihatan banget. Kalau orang Indonesia kan biasanya yang kaya ya kayak gitu, yang miskin juga kayak gitu kan. Kayak di surga ini. Antara yang surga tingkat 1 sampai tingkat tertinggi itu ya gitu-gitu. Hampir sama. Karena penduduk surga itu sama nanti. Tingginya, badannya, apa sebagainya. Indonesia gitu. Antara orang yang menggunakan Mercy sama orang yang menggunakan sepeda motor itu enggak jauh beda fisiknya. Ya gitulah. Gitu. Kecuali yang memang perawatan, suntik vitamin C misalnya. Apa? Oh ada ya? Iya. Kita lanjutkan.
imti'anna firamaki hada. Jauhkanlah tiraimu ini daripada kita. Fa innahu la tazalu tasawiru ta'ridu li fi sholat. Karena gambar-gambarnya tetap menggangguku ketika sholat. Jadi Nabi saja, orang selevel Nabi itu, ya, orang makomnya udah makom tertinggi lah ya, itu masih terganggu ketika melihat gambar-gambar di tirai ketika sholat. Apalagi kita misalnya sholat di depannya orang menggunakan kaos. Ada tulisannya, yang jomblo minggir bos. Itu kita, ya Allah, sebenarnya itu juga bagi takmir itu, ya, takmir itu harus selektif juga. Masuk ke masjid gunakan pakaian warna polos misalnya. Karena itu akan menjaga kualitas sholat. Ya kan? Jadi dalam rumah tangga yang wajib menjaga ketentraman dalam rumah tangga itu ibu dan bapak. Ketika di masjid menjaga jamaah itu takmir dan imam. Harus itu. Iya. Nih kalau Asyifa, alhamdulillah saya kalau ke sini menggunakan baju polos terus. Karena memang bajunya itu aja saya. Justru jamaahnya kadang pakai batik, kadang pakai apa ya. Itu harus Pak Ji. Harus dikondisikan. Misalnya mau sholat itu harus dikondisikan pakai baju putih. Alhamdulillah Asyifa ini bajunya putih kan, bagus nih. Karena itu akan mempengaruhi nilai di dalam sholat. Ya, betul. Jadi baju kisos sahni itu pemberian dari seseorang. Nanti ada hadisnya. Wa ittafaqna ala hadithiha fi qissati Abi Janiyah Abi Jaham wa fihi innaha al-hadni an sholati. Dan mereka berdua ittifaq pada hadisnya tentang kisah Abi Jaham yang mempunyai ambijahniyah, dan di situ disebutkan karena sesungguhnya ia melalaikan dalam sholat. Abi Janiyah ini adalah hamsiah yang dihadiahkan oleh Abi Jaham kepada Nabi. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi merasa keberatan sudah dikasih keberatan. Oh janganlah, jangan ini, kalau ada yang warna polos saja, akhirnya diganti dengan kain yang lebih tebal tapi polos. Kalau kita dikasih hadiah, ya, ini kita boleh memilih. Itu salah satu ibrohnya. Karena orang yang memberi hadiah belum tentu dia tahu apa yang kita butuhkan. Kalau sudah dikasih hadiah kemudian kita tidak dipakai, kan mubazir. Maka Rasulullah memberi contoh. Kalau diberi hadiah, kita boleh memilih. Jadi jangan salah ya, sudah dikasih, milih lagi. Enggak gitu. Karena Anda tidak tahu apa yang kami butuhkan. Kalau Anda ngasih sesuatu kemudian tidak dipakai, itu mubazir. Kalau Anda ngasih sesuatu kemudian tidak dipakai, kemudian saya kasih ke tetangga saya, Anda juga tersinggung. Maka sebelum terjadi mubazir dan tersinggung, lebih baik kita meminta. Pak, jangan kasih motor lah, kalau bisa mobil. Yang ngasih pun jangan, sudah dikasih, nawar lagi, sudah dikasih, milih lagi. Jangan, memang itu kebutuhannya. Siapa tahu dia tidak bisa naik motor, atau siapa tahu dia sudah punya motor. Agar jaraknya jauh perjalanannya, ya dikasihlah mobil. Itu boleh, dalam Islam itu boleh. Ya.
Baik. An Jabir ibni Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absaruhum ila sama fis salati au la tarji'u ilaihim. Nah, dan dari Jabir ibnu Samurah ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah ya layan tahinna. Jadi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang-orang aqwamu yarfa'una absarahum, berhenti daripada melihat ke atas, berdongak ya, fis sholati, di dalam atau waktu sholat, aula tarji'u ilaihi, atau pandangannya tidak kembali. Ini memiliki beberapa arti. Ada yang mengartikan tekstual bahwasanya Rasulullah mendoakan bahwa orang yang sedang sholat mendengar ke atas itu semoga dia menjadi buta. Kenapa? La tarji'u ilaihi, pandangannya tidak kembali kepadanya, hilang pandangannya. Ada lagi yang memahami bahwa ketika kita sholat, ya, kemudian kita melihat ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, la tarji'u ilaihim, maksudnya adalah pandangannya tidak kembali. Artinya pikiran kita tetap pada apa yang kita lihat barusan. Misalnya lihat ke atas ada satelit atau ada pesawat, kita jadi mikirin, ya Allah seandainya saya ada di sana. Kan dia tidak kembali, pikirannya tidak kembali ketika dia sholat. Pikirannya terbawa ke pesawat. Ada meteor jatuh, ya Allah katanya kalau ada meteor akan ada ini, ada ini. Jadi dia tidak mikirin sholat, justru mikirin meteor yang jatuh itu. Makanya ketika sholat itu salah satu kunci khusyuk ada pada pandangan. Ada pada pandangan. Salah satunya. Karena mata itu bisa mengalihkan. Mata itu bisa mengalihkan konsentrasi. Pernah lihat orang yang sedang tetapa itu? Ya kan, tetapa film-film zaman dulu itu. Ketika dia tetapa, matanya melek atau merem? Kenapa merem? Biar fokus. Karena mata itu bisa mengalihkan konsentrasi kita. Baik. Walahu an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata fi hadrit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbatan. Nah, dan baginya, bagi siapa ini? Hah? Dan baginya dari Aisyah ia berkata, masih dari Jabir ini, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak ada juga ketika ia diganggu oleh dua yang jelek. Akhbatan, dua yang buruk. La sholata artinya apa? Tidak ada sholat. Jadi la sholata itu la nafi. La nafi artinya tidak ada. Kalau ada la nafi, ada la nahi. Kalau la nahi, janganlah sholat. Kalau la nafi artinya tidak ada sholat. Tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak ada juga ketika ia diganggu oleh dua yang jelek. Artinya sholat itu tinggal gerakannya saja, nilai-nilainya tidak didapati. Ketika sudah datang makanan dan ketika datang sesuatu yang jelek. Apa itu? Tadi kentut sama pengen buang air. Dari dua lubang, lubang belakang dan lubang depan. Itu ya akhbatan. Jadi kalau sudah datang makanan, jangan wah saya ini
Karena di hadapan mertua mengutamakan sholat, enggak. Makan dulu baru sholat. Ini saya lagi mau dilamar, ada calon suami, sholat dulu. Enggak, jangan. Karena sholatnya itu tidak mendapatkan nilai. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi itu emang yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalimatnya jelas. La sholata bihadrit ta'am. Tidak ada sholat. Bukan janganlah sholat, tapi tidak ada sholat. Ayo sholatnya bisa jadi nggak dianggap. Ya, bisa jadi tinggal gerakan takbiratul ihram di akhir salam saja, tidak ada nilai-nilainya. Karena as-sholat itu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa itu adalah artinya doa. Maka doa itu harus fokus. Harus fokus. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga. Tetapi pikiran kita lagi kemana-mana. Gimana? Allah itu maha tahu loh. Bukan maha mendengar saja. Maha tahu juga Allah. Apa yang ada di hati tahu. Jadi umat Islam itu harus fokus. Karena dengan fokus kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tata'ubu minasyaiton. Fa idza tata'aba ahadukum fal yakzim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari gangguan setan. Ya, fa idza tata'aba, apabila kita menguap, fal yakzim, maka kita tahan mastato, sekuat mungkin. Tahan. Baik pada saat sholat maupun pada saat ngobrol, itu ditahan. Karena itu dalam riwayat yang lain, saya tadi tertawa ketika kita menguap. Wah, jelek. Karena ternyata menurut penelitian, kondisi manusia terburuk itu ketika sedang nguap. Coba gantengnya kayak apa kita nguap. Cantiknya kayak apa nguap. Itu jadi berubah. Jadi, ya bukan jelek. Tidak lagi menarik. Nguap. Baik, kita buka sesi tanya jawab dulu sebelum kita berlanjut kepada materi yang lain. Kepada moderator, kami persilakan. Baik, bagi jemaah Syifa Center, bagi yang mau bertanya, dipersilahkan bertanya sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Atau mungkin di luar tadi boleh ya, masih di tema dalam sholat. Oke, siapa yang di jamaah Center? Saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi rasa takut atau ketakutan berlebihan ketika sholat malam. Biasanya kalau sholat malam itu takut pikiran ada apa begitu, hal-hal yang mistis begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, jika tadi salah satu yang dilarang pada saat
menguap di saat sedang sholat, itu sholatnya bagaimana? Terus ada lagi seperti misalnya lagi sholat juga, pikiran kita kemana-mana, bacaan jadi berantakan, lebih parahnya lagi jumlah rakaatnya bisa berkurang, bisa lebih. Itu pernah terjadi, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 2 pertanyaan. Mungkin sama Pak Ustadz dijawab dulu biar jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan pertama tadi, untuk mengalahkan takut. Ya, yang berkaitan dengan mistis. Biasanya takut itu karena apa? Karena kita apa? Ya itu jelas. Tapi takut itu biasanya melanda ketika kita merasa sendiri. Iya kan? Kenapa ketika sholat malam kita merasa takut? Tetapi ketika di pasar kita tidak merasa takut. Karena ketika sholat malam kita merasa bahwa kita satu-satunya orang yang bangun tengah malam. Itu. Kenapa di pasar kita tidak merasa takut dengan hal-hal mistis? Karena ketika di pasar merasa banyak teman. Maka untuk mengalahkan perasaan kita sendiri, maka kita harus ingat bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi kenapa rukun iman yang pertama itu percaya kepada Allah? Karena apa? Karena itu kunci dari pertanyaan Anda, akhi. Jadi rukun iman itu yang pertama apa? Allah, terus malaikat, nabi, kitab, ya, terus hari kiamat, takdir. Ternyata rukun yang tertinggi itu, yang pertama disebutkan, itu dua-duanya adalah hal gaib. Dan yang ditakutkan juga hal gaib. Lalu bagaimana kita merasa takut? Ya, lalu bagaimana kita merasa takut? Mistis itu kan sesuatu yang gaib. Kita harus mengimaninya. Ya. Dan Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Pernah saya ditanya ketika di kelas, karena saya ngajar kelas umum, ada pertanyaan begini. Pak, bagaimana bukti Allah itu ada? Saya nanya, kamu pernah jatuh cinta? Pernah. Buktinya apa? Buktinya apa ente cinta? Saya nganter dia pulang dan berangkat pulang sekolah. Gojek juga bisa. Gojek juga bisa kan? Apakah tukang gojek itu juga cinta sama pacar ente? Jadi sesuatu yang dohiri justru itu nampak tapi tidak menjadi jaminan. Lalu cinta itu apa? Cinta itu rindu. Rindu itu apa? Itulah Allah. Ada, tetapi kita tidak bisa menyentuhnya. Ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Bukan karena Allah tidak ada, tapi karena keterbatasan fisik kita yang tidak bisa mampu menerjemahkannya.
Jangankan kita, bumi saja tidak bisa menerima zat Allah turun ke bumi. Maksudnya turun kayak kita berdiri di atas bumi, itu nggak bisa. Itu pernah terjadi kan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika umatnya tidak mau beriman kecuali melihat wujud Allah. Maka Nabi Musa berdoa, lihat gunung di sebelah sana, meledak gunungnya. Itu baru zatnya, baru cahayanya. Karena Allah itu yang maha besar. Di alam ini yang paling besar Allah. Dalam sebuah riwayat, malaikatnya saja itu sekali tepakan 7 langit 7 bumi. Bagaimana yang menciptakan? Dan disebutkan di ayat-ayat itu bahwa jin, kemudian sifat-sifatnya itu adalah lemah. Dia bisa mengalahkan kita, tapi tidak bisa mengalahkan orang-orang yang khusyuk. Jadi jin itu ketika dia nampak ke alam kita, itu seperti ikan yang ada di daratan, lemah dia. Ikan kalau di lautan dia kenceng larinya, tapi kalau taruh di darat, klepek-klepek, sama. Karena dia tidak berada di alamnya, sama. Misalnya kita sebut kuntilanak misalnya, dia nampak, dia lemah dia. Kalau kata teman saya, kamu nggak takut pulang malam-malam? Ngapain takut? Waktu itu ada orang meninggal. Apain takut? Orang waktu hidupnya aja udah tua rentai gitu, apalagi udah mati kan? Tetangga saya meninggal. Kita tidur di musola waktu kecil. Dia pulang malam-malam. Kalau kita tidur di musola, dia pulang. Kamu nggak takut? Hari jalan ketemu si itu loh. Apa yang takut, tuanya aja lemah renta kayak gitu, apalagi udah meninggal. Itu logik itu. Logik itu. Jadi orang yang meninggal, ya, dia justru harusnya menjadi lemah dari ketika dia masih hidup. Seandainya kita percaya yang demikian ya. Lalu kenapa kita takut? Arwah. Jadi suasana yang menakutkan, karena dia datangnya tiba-tiba, nggak pakai permisi. Sama saja kalau misalnya dia datang tiba-tiba, Bang Jono, itu kita nggak ngagetin, tapi kita takut juga kan, karena kita sudah memiliki satu paradigma bahwa hantu itu menakutkan. Jadi takut itu ada pada diri kita sebenarnya. Maka apakah kita mau memperbesar rasa takut itu atau mengecilkan rasa takut atau menghilangkan? Ya, kalau kita mau memperbesar, berarti dia mengalahkan sifat keberanian kita. Kalau kita mau mengecilkan rasa takut itu, berarti kita memperbesar rasa keberanian kita. Maka ketika kita takut itu sebenarnya setan sedang berbisik, saya ada nih, saya ada nih, saya ada nih, gitu. Ya bukan cuma sampean saja, saya juga kalau malam bangun sholat, itu mesti itu, meskipun rumah kamar mandinya di dalam rumah, itu mesti takut dia ada di pojok. Saya sering gitu. Maka saya ambil air wudhu, kemudian saya semprotkan di tempat yang saya takut. Logikanya begitu. Kalau dia ada, mesti dia pelojotan atau nampak, ding gitu. Iya kan? Itu di video-video kan yang viral ada itu. Orang nakut-nakutin karena saking takutnya dia ditendang. Jatuh dia pocong-pocongannya itu. Gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi jawabannya adalah kita memiliki dua pilihan. Apakah memperbesar rasa takut atau memperbesar rasa berani? Kalau kita memperbesar rasa takut, berarti mengecilkan rasa keberanian. Kalau kita merasa berani, berarti mengecilkan rasa takutnya. Itu sebenarnya paradigma yang tumbuh. Ketika saya ada di luar negeri, itu tidak ada
Tidak ada rasa takut. Ya pulang dulu kalau habis bekerja, saya ambil bekerja. Pulang dari tempat kerja itu kadang 3:30. Jam 3, jam 2 itu biasa saya. Dan wallahu alam di sana tuh tidak ada suasana pocong kuntilanak, itu enggak ada. Enggak ada. Allah alam. Saya merasa ada kuntilanak, ada pocong, memang cuma di Indonesia saja. Berarti sebenarnya itu tasawur kita atau gambaran kita sudah dibentuk oleh orang yang buat film ternyata. Film pocong, film kuntilanak. Itu dia, makanya. Berarti kan kita, rasa ketakutan kita dibentuk oleh film-film dan sinetron itu. Karena sebenarnya kita sebelumnya tidak pernah mengenal yang namanya kuntilanak juga. Apa itu kuntilanak? Emang pernah lihat kuntilanak? Bisa jadi karena apa yang dia tonton menjadi rekam di memori dia, terbayang-bayang. Jadi ya itu, sebenarnya itu rasa yang ada di diri kita. Tadi pertanyaan kedua apa? Iya, jadi sholat tapi kita masih mengingat. Sebenarnya kan memang kita itu lebih pintar dari komputer kan. Kita itu lebih pintar dari komputer. Kalau Pentium sekarang yang paling tinggi itu kan i7 ya, i7 itu. Ya kita lebih dari itu. Kalau i7 aja itu sudah bisa main game, main chatting, kemudian nonton video, maka otak kita juga lebih daripada itu. Komputer itu kalau kita gunakan satu aplikasi, itu lebih smooth, ya kan? Lebih kenceng. Tapi komputer itu meskipun dia multitasking, kalau kita gunakan beberapa aplikasi di waktu bersamaan, dia akan lemot. Begitu juga dengan manusia. Begitu juga dengan manusia. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, ya yang belajar Arab, yang belajar apa, ya saya sampaikan itu. Tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah mereka belum menemukan guru yang pas untuk menyampaikan materinya. Jadi saya dulu pernah belajar tidak belajar sama sekali. Jadi ujian tidak belajar, itu lolos ternyata. Dan saya pernah belajar mati-matian tapi nggak lolos mata kuliahnya, itu pernah juga saya. Bukan aneh Pak. Ternyata ketika kita belajar kemudian masuk, itu susah keluarnya ternyata. Ya kan? Cuman ketepatan memori itu yang kita susah. Kapan memori itu bisa menerimanya? Kita kan kadang nggak tahu apakah waktu subuh atau waktu apa, atau ketika nonton bola, kan kita kadang nggak tahu kan memori yang pas menerima itu. Nah, maka ketika kita sholat ingin khusyuk, tidak memikirkan yang lain, maka caranya kita harus totalitas yang pertama. Totalitas. Sahabat-sahabat itu, beliau ketika misalnya ada sahabat yang dipanah, ada yang ditombak, dicabut sakit, enggak kuat sakitnya. Maka permintaannya itu adalah tolong cabut panah ini
anak panah ini ketika saya sholat. Tolong cabut tombak ini ketika saya sedang sholat. Berarti sakit itu masalah pikiran atau masalah fisik, Pak? Fisik apa pikiran? Sakit itu? Perasaan atau soalnya saya tidak menemukan di informasi waktu corona, nggak ada kan yang sakit gila itu, apa, orang gila kena corona, ada nggak? Jadi gitu, Pak. Sahabat-sahabat itu ketika dia merasakan kesakitan yang luar biasa, untuk mengatasi rasa sakit itu, beliau sholat. Sahabat-sahabat ketika dia sedang gelisah, maka beliau sholat. Jadi Nabi itu ketika dia pengen beristirahat, beliau meminta Bilal segera azan, saya mau istirahat. Sholat ya. Beliau sholat. Kalau kita kan enggak, sholat itu menjadi beban kita. Duhur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar. Barusan asar, tahu tuh udah maghrib. Antum itu, aduh, gimana mau khusyuk? Orang azan datang saja, antum sudah mengeluh. Kalau Nabi itu arihna sholat ya Bilal, ya, saya mau istirahat, cepetan azan Bilal, cepetan azan. Itu. Nah, kita dengan dengar azan udah lemah loyo lesu gitu. Susah jadinya. Ya, yang pertama itu harus totalitas. Kita harus ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa apa? Illa liya'budun. Jadi esensi kita hidup diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Itu yang kita harus tahu dulu. Kalau sudah tahu itu, ya baru kita mawas diri. Siapakah aku? Orang yang pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam dikasih makan, 3 kali sehari kita makan. Pakaian bagus, siapalah aku? Oh enggak, saya tukang mijit. Coba Allah berkehendak, tidak ada orang yang badannya pegel. Apa ada orang yang datang mijit? Hah? Jadi khusyuk itu adalah tingkatan yang tinggi. Karena tidak semua orang beriman itu khusyuk. Tidak semua muslim itu khusyuk. Ya sah-sah dia menjalankan sholat. Seperti antum kalau noblos, ada pengumuman kan, tidak boleh sogok menyogok. Tapi antum noblos dikasih uang 100.000, sah nggak coblosannya? Tapi kan melanggar aturan, iya kan? Itu sudah jadi penyakit masyarakat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Karyanto mau menanyakan masalah
sholat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, itu sholatnya sama apa enggak? Terus waktu Nabi kecil itu maksudnya usia 5 tahun sampai 10 tahun itu istilahnya udah mengerjakan sholat apa belum, dan sholatnya apa sama dengan sesudah menerima wahyu sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina di Zoom, Ina mau nanya nggak, Yin? Mau nanya nggak? Oh, berarti nggak. Kalau Ina nggak nanya, saya nanya Pak Ustadz. Masalah berkenaan dengan kehusyuan. Nah, kita ini kan mungkin udah sholat, kita baca apa yang kita baca. Nah, kalau menurut saya, mungkin salah satu yang bikin kita nggak khusyuk, yang bikin kita pikiran kita kemana-mana adalah kita tidak mengetahui makna apa yang kita baca. Itu bisa dibilang begitu atau enggak? Nah, yang kedua, waktu itu saya lupa Umar atau Utsman ketika ditusuk lagi sholat dan dia tidak merasa apa ya, bahkan dia tetap melanjutkan sholatnya. Apakah yang namanya khusyuk itu dia bisa apa ya, benar-benar mati rasa gitu, sehingga kalau kita masih bisa merasakan itu belum masuk kategori khusyuk gitu loh Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Karyanto apa pertanyaannya? Iya. Jadi apakah sholat antara Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain sama? Jadi syariat itu beda-beda. Syariat itu macam-macam. Dan umat kita, umat Nabi Muhammad ini sebagai umat yang melengkapi dari syariat-syariat sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam itu sholatnya subuh. Nabi Musa itu sholatnya 50 kali rakaat. Kita 17 rakaat. Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri. Maka ketika beliau wafat, dikira oleh jin-jin itu dia sedang mengawasi mereka bekerja. Dikira mereka mengira bahwa Nabi Sulaiman itu sedang sholat. Dan tahu-taunya Nabi Sulaiman wafat ketika tongkatnya dirayapi oleh semut. Artinya setiap Nabi memiliki syir'atan wa minhajan, memiliki metode sendiri-sendiri ketika melaksanakan ibadahnya. Baik ibadah puasa, baik ibadah sholat, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi Muhammad itu mengikuti dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak siapa? Ismail. Kemudian dari Ismail itu menurunkan beberapa anak, di antaranya itu Adnan, dan sampai kepada Nabi Muhammad. Artinya mereka mengikuti agama leluhur. Jadi agama Ibrahim itu agama leluhur dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholatnya Nabi? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana puasanya? Mengikuti semua ritual yang ada pada agama Ismail dan Ibrahim.
terutama masalah haji. Nah, maka yang kemarin kita pertanyakan, apakah surat yang pertama turun itu Iqra? Padahal Nabi sebelumnya sudah sholat apa belum? Kalau memang sudah sholat, berarti ada bacaan Al-Fatihah dong. Kenapa? La sholata liman lam yaqra'u bi ummil kitab, la sholata lam yaqra'u bil Fatihah. Tidak sholat seseorang kecuali dia membaca Fatihah, Ummul Kitab. Duluan mana? Kemarin sudah dibahas. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Haji. Nah, itu. Namun ketika Rasulullah menceritakan sholat dalam bab sifatus sholat, itu adalah sholat yang paripurna. Nah, dalam bab sifatus sholat itu kan ada kan bab sifatus sholat, bab sifat-sifat sholatnya Nabi, takbir ihramnya bagaimana, sedekapnya gimana, bacaannya bagaimana, itulah sholat yang paripurna atau sholat yang sudah masruk dan diikuti oleh para sahabat-sahabat sampai dengan kita hari ini. Gitu kira-kira. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi karena kita tidak tahu maknanya, kita tidak bisa khusyuk. Tetapi ada banyak orang juga yang misalnya dia tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok, tapi sholatnya khusyuk. Tahu dari mana khusyuk? Yang pertama, istiqomah. Ini indikasi sholat khusyuk itu yang pertama itu istiqomah pada waktu-waktu sholat. Istiqomah. Karena menurut beberapa ulama minimal disebut khusyuk dalam sholat itu ketika dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu. Kemudian setelah istiqomah, orang yang sholat itu dalam kehidupan kesehariannya mencerminkan apa yang dilakukan ketika sholat. Iya, kalau sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya, berarti dia orangnya ikhlas. Orangnya ikhlas. Enggak dikit-dikit materi, enggak dikit-dikit pamrih, enggak dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit. Enggak. Orangnya ikhlas. Apa yang dilakukan adalah apa yang dia perbuat. Namun satu pertanyaan, bagaimana kita bisa khusyuk kalau apa yang kita baca kita tidak tahu maknanya? Masalahnya orang yang tahu baca maknanya juga banyak yang tidak khusyuk. Itu kan bahasa Arab. Ya, itu kan bahasa Arab kan? Dan tidak semua orang Arab itu sholatnya khusyuk. Kalau memang sholat paham bacaan, paham makna untuk menjadi khusyuk, tentu orang Arab lebih khusyuk. Karena dia menggunakan bahasa mereka. Maka khusyuk itu adalah kuncinya adalah ikhlas kita menjadi hamba Allah. Jadi kunci khusyuk itu adalah kita ikhlas menjadi hamba Allah. Ya, memang kita diciptakan untuk menyembah, ya udah nyembah aja udah. Mau lapar, mau hujan, mau angin ribut ya sholat aja udah. Kan gitu.
Kemudian apakah khusyuk itu bisa menghilangkan rasa sakit? Ya, para sahabat demikian. Para sahabat demikian. Para sahabat itu misalnya dia kena apa, ya sholat dia. Mau duka lara, sholat dia. Mau perih, mau apa, sholat dia, menghilangkan rasa sakitnya. Makanya kan ada di pembahasan itu. Weber, kalau nggak salah, saya pernah baca di buku. Weber, kalau nggak salah. Ruh itu sama dengan akal atau tidak? Atau akal adalah ruh? Karena orang mati tidak akalnya hilang. Dan menurut penelitian medis itu orang yang mati suri karena dia otaknya itu masih bekerja sekian detik setelah meninggalnya. Dan ketika jadi orang meninggal itu dikatakan orang meninggal, dia ketika otaknya sudah tidak berfungsi, itu meninggal. Nah, kalau orang mati suri, dia sudah tidak berfungsi, kemudian dia berfungsi lagi. Berarti sama nggak akal sama roh itu? Karena yang menjadikan kita sakit itu begitu, Pak. Ya kita lihat lah, kita kan masih berakal ya, kita lihat di jalan itu ada orang kulitnya sakit kayaknya, ya koreng-koreng apa itu, tapi dia senyum-senyum aja, dia senyum-senyum aja. Berarti kan ya sakit yang ada di kulit tidak direspon oleh otak, berarti, iya kan? Sakit yang ada di kulit, sakit yang ada di bagian mana-mana itu tidak direspon oleh otak. Makanya wajar sekali menurut saya ketika para sahabat ketika dia kena tombak kemudian dia fokus dengan sefokus-fokusnya, artinya akalnya itu dia hanya digunakan untuk memahami dan menerjemahkan setiap yang dia baca. Ya, memang khusyuk itu kan bertingkat ya. Kita susah untuk mencapai khusyuk yang seperti para sahabat dan para nabi kita alam. Wallahu alam bisawab. Ruh dengan darah, ya beda lah. Beda. Ruh dengan darah, saya sama dengan kayak ruh dengan nanah, ya beda. Tapi biasanya kalau orang kehabisan darah, kehabisan ruh juga biasanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup ya. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ngelihat anak-anak gitu ya, kayak Bilqis gitu, salat sambil murojaah. Tuh kadang-kadang untuk tahajud aja bisa habis 1 juz. Tuh kadang-kadang suka iri gitu, Ustaz. Nah, kita ingin juga salat sambil murojaah. Cuma karena memang mungkin kondisi fisiknya ada beda ya. Itu kadang-kadang kalau sholat, kalau berdiri terlalu lama itu kayaknya, apalagi kalau udah kakinya udah capek, itu udah bacaannya ngelantur, Ustaz. Nah itu kalau misalnya kita sambil duduk supaya biar lebih khusyuk gitu, biar lebih enak, itu gimana? Boleh nggak seperti itu? Itu aja.
Boleh seperti itu, maksudnya seperti yang bagaimana, Mi? Iya, sambil duduk gitu, sambil duduk karena pengen sambil murojaah gitu saat agak panjang gitu. Nggak kuat berdiri lama, iya. Berarti dalam kondisi yang mampu, itu sholat itu berdiri. Ya. Kalau sudah tidak mampu, duduk. Tapi pengen murojaah sambil murojaah. Iya. Nah, maka yang utama adalah sholat dengan kemampuan, kemudian murojaah dengan kemauan. Jadi lebih baik salatnya tetap dengan surah-surah pendek gitu ya. Ya jangan surat-surat pendek juga, Mi. Misalnya surat Al-Baqarah misalnya, Ah, 2 juz setengah, 2 juz setengah, tapi tinggal satu setengah juz kan. Nah, nanti diteruskan di murojaah. gitu ya. Iya, karena konsepnya begitu. Orang yang sholat duduk itu ketika dia tidak mampu berdiri. Nah, dia pengen sholat panjang banget. Soalnya begini, kalau dia sholat, saya pengen sholat panjang banget tapi kaki capek. Nabi Muhammad itu sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad sampai bengkak. Kalau ada rukhsah demikian, nanti ada orang murojaah duduk tapi sambil murojaah ini. Gimana itu? 30 juz diselesaikan dalam satu malam, tapi duduk ya. 2 rakaat doang sholat. Luar biasa. Itu semangat dalam membaca Al-Quran. Ya, dibengkakin dulu, Mi. Dibengkakin dulu. Ini udah sering bengkak, ini udah beberapa kali kecelakaan juga sih. Iya. Oh, bengkak karena kecelakaan. Iya. Luar biasa. Jadi begitu ya, kira-kira insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi syafaat yaumil qiyamah, bisa menjadikan kita insan yang kamil, insan yang mendekati sempurna. Kalau tidak sempurna, mendekati sempurna. Kalau tidak mendekati sempurna, minimal lebih baik daripada hari kemarin. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator.